pegunungan Papua, terdapat sebuah dunia yang masih terasa liar dan hampir tak tersentuh. Pepohonan raksasa menjulang hingga puluhan meter ke langit. Sementara suara burung cendrawasih dan serangga hutan bergema di antara dedaunan. Bagi sebagian besar hewan, kanopi hutan adalah tempat yang sulit dijangkau. Namun bagi satu mamalia yang sangat unik, tempat inilah rumahnya. Ia bukan monyet, ia juga bukan koala. Ia adalah kanguru pohon, salah satu mamalia berkantung paling langka dan paling misterius di dunia. Ketika mendengar kata kanguru, kebanyakan orang membayangkan hewan yang melompat di padang rumput luas Australia. Tetapi alam memiliki kejutan yang luar biasa. Jutaan tahun lalu, sebagian nenek moyang kanguru meninggalkan kehidupan di daratan dan perlahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di atas pohon. Dari proses evolusi yang berlangsung sangat lama, itulah lahir seekor hewan yang benar-benar berbeda dari kerabatnya. Secara ilmiah, kanguru pohon termasuk ke dalam genus Dendrolagus. Nama ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dendron yang berarti pohon dan legos, yang berarti kelinci atau hewan pelompat kecil. Nama tersebut diberikan karena para ilmuwan melihat kemampuannya yang luar biasa saat bergerak di antara cabang-cabang pohon. Jutaan tahun hidup di atas pepohonan telah mengubah kanguru pohon menjadi hewan yang sangat berbeda dari kerabatnya di daratan. Jika kanguru merah mengandalkan kecepatan lompatan di padang rumput yang luas, maka kanguru pohon mengandalkan keseimbangan, kekuatan cengkeraman, dan ketangkasan untuk bertahan hidup di antara cabang-cabang hutan. Perubahan paling mencolok terlihat pada bentuk tubuhnya. Kanguru darat memiliki kaki belakang yang jauh lebih panjang daripada kaki depan untuk menghasilkan lompatan yang kuat. Sebaliknya, kaki depan dan kaki belakang kanguru pohon memiliki panjang yang lebih seimbang. Bentuk ini membuatnya mampu memeluk batang pohon dan memanjat dengan lebih stabil. Cakar pada setiap kakinya juga berkembang menjadi lebih panjang, tajam, dan melengkung. Dengan cakar inilah kanguru pohon dapat mencengkeram kulit batang yang kasar. Bahkan ketika batang itu basah oleh hujan hutan tropis. Saat memanhat ia tidak terburu-buru. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, memastikan setiap pijakan cukup kuat sebelum bergerak lebih tinggi. Ekornya yang panjang dan berotot memiliki peran yang sangat penting. Berbeda dengan anggapan banyak orang, ekor kanguru pohon tidak digunakan untuk bergelantungan seperti monyet. Fungsi utamanya adalah sebagai penyeimbang tubuh. Ketika berjalan di atas cabang yang sempit, ekornya bergerak, perlahan mengikuti arah tubuh agar keseimbangan tetap terjaga. Bulunya yang tebal juga menjadi hasil adaptasi terhadap lingkungan. Sebagian besar spesies memiliki warna coklat, hitam, abu-abu, atau kemerahan. Warna-warna ini membantu mereka menyatu dengan batang pohon, lumut, dan bayangan dedaunan sehingga sulit terlihat oleh predator maupun manusia. Meskipun tubuhnya tampak gemuk dan gerakannya lambat, jangan tertipu. Kanguru pohon adalah atlet sejati di dunia pepohonan. Ia mampu melompat dari satu cabang ke cabang lain dengan jarak beberapa meter. Bahkan dalam keadaan terdesak, beberapa spesies mampu melompat turun dari ketinggian lebih dari 15 meter ke tanah tanpa mengalami cedera serius. Saat mendarat, kaki belakangnya yang kuat berfungsi menyerap benturan, sementara otot-otot tubuh membantu menjaga keseimbangan. Kemampuan ini menjadi salah satu adaptasi paling menakjubkan di antara mamalia berkantung. Sebagian besar aktivitasnya dilakukan pada pagi hari dan menjelang malam. Ketika matahari bersinar terik, kanguru pohon lebih sering beristirahat di cabang yang teduh. Di ketinggian puluhan meter, ia duduk dengan tenang, hampir tidak bergerak. Dari bawah, keberadaannya nyaris mustahil terlihat karena tubuhnya menyatu dengan dedaunan.
Kanguru pohon masih berada dalam keluarga Macropodidae, keluarga yang sama dengan kanguru merah, wallaby, dan wallaroo. Walaupun masih satu keluarga, bentuk tubuh dan cara hidupnya berkembang dengan sangat berbeda. Hingga saat ini, para ilmuwan telah mengenali sekitar 14 spesies kanguru pohon. Sebagian besar hidup di Pulau Nugini yang meliputi Papua Indonesia dan Papua Nugini. Sementara hanya 2 spesies yang hidup di hutan hujan Queensland, Australia. Sejarah penemuan kanguru pohon oleh dunia ilmiah dimulai pada abad ke-19 ketika para penjelajah Eropa memasuki hutan Nugini. Mereka awalnya sulit mempercayai cerita masyarakat setempat tentang seekor kanguru yang hidup di pohon. Bagi mereka, kanguru seharusnya hidup di tanah terbuka. Namun setelah melakukan pengamatan secara langsung, para ilmuwan akhirnya menemukan bahwa hewan tersebut benar-benar ada. Penemuan ini menjadi salah satu kejutan terbesar dalam dunia zoologi. Karena hampir tidak ada mamalia, berkantung besar lain yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pepohonan. Penelitian modern kemudian mengungkap bahwa nenek moyang kanguru pohon diperkirakan mulai berevolusi sekitar 10 hingga 15 juta tahun yang lalu. Saat itu, perubahan iklim menyebabkan sebagian wilayah Australia dan New Guinea dipenuhi hutan tropis yang lebat. Lingkungan baru ini memberikan peluang bagi sebagian kanguru purba untuk mencari makanan di atas pohon, jauh dari persaingan yang terjadi di daratan. Sedikit demi sedikit, tubuh mereka berubah. Kaki yang dahulu dirancang untuk melompat jauh mulai beradaptasi menjadi alat pemanjat yang kuat. Cakar menjadi lebih panjang dan melengkung. Ekor berkembang menjadi penyeimbang alami. Selama jutaan tahun, perubahan-perubahan kecil itu akhirnya menciptakan salah satu mamalia paling unik yang masih hidup hingga sekarang. Namun, bagaimana seekor kanguru yang terkenal sebagai pelompat cepat di daratan bisa berubah menjadi ahli memanjat yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya puluhan meter di atas tanah? Tidak seperti monyet yang hidup dalam kelompok besar, kanguru pohon cenderung menjalani kehidupan yang menyendiri. Setiap individu memiliki wilayah jelajahnya sendiri. Pertemuan dengan kanguru pohon lain biasanya hanya terjadi saat musim kawin, atau ketika seekor induk merawat anaknya. Keheningan menjadi bagian dari strategi bertahan hidup mereka. Dengan bergerak perlahan dan tidak banyak mengeluarkan suara, mereka dapat menghindari perhatian predator seperti elang besar atau ular sanca yang sesekali memanjat pohon. Namun, untuk bertahan hidup di atas pohon tidak cukup hanya memiliki tubuh yang kuat. Mereka juga harus mampu menemukan makanan di hutan yang luas dan lebat, serta membesarkan anak di lingkungan yang penuh tantangan. Habitat favorit mereka berada di hutan pegunungan, dengan ketinggian sekitar 500 hingga lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Udara yang sejuk, kelembapan yang tinggi, serta pepohonan yang rapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi kehidupan mereka. Kanopi hutan menjadi jalur alami yang memungkinkan kanguru pohon berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa harus sering turun ke tanah. Berbeda dengan kerabatnya yang memakan rumput, kanguru pohon memiliki pola makan yang lebih beragam. Mereka memakan daun-daun muda, pucuk tanaman, buah-buahan hutan, bunga, lumut, hingga kadang-kadang kulit batang yang masih lunak. Sistem pencernaannya dirancang untuk mengolah makanan berserat tinggi, sehingga mereka dapat memperoleh nutrisi dari dedaunan yang tidak dapat dicerna oleh banyak mamalia lain. Saat ini, beberapa spesies kanguru pohon telah masuk ke dalam daftar satwa yang terancam punah. Para ilmuwan, pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai organisasi konservasi bekerja sama untuk melindungi habitat mereka. Kawasan konservasi terus diperluas, sementara program pendidikan, lingkungan membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga hutan sebagai rumah bagi satwa liar. Di Papua, masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting. Banyak wilayah hutan yang masih terjaga hingga sekarang karena aturan adat yang melarang perburuan berlebihan dan melindungi kawasan hutan tertentu. Kearifan lokal ini menjadi salah satu alasan mengapa beberapa populasi kanguru pohon masih mampu bertahan.
Masih banyak hal tentang kanguru pohon yang belum diketahui. Beberapa spesies hidup di pegunungan yang sangat terpencil, sehingga jarang terlihat manusia. Bahkan pada tahun 2018, ilmuwan berhasil mendokumentasikan kembali kanguru pohon Wondiwoi, spesies yang sempat tidak tercatat selama puluhan tahun. Penemuan itu membuktikan bahwa hutan Papua masih menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Kanguru pohon mengajarkan satu hal penting. Evolusi mampu menciptakan keajaiban yang luar biasa. Dari nenek moyang yang hidup di daratan, mereka berubah menjadi ahli memanjat yang menguasai puncak-puncak pepohonan. Mereka adalah bukti bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk beradaptasi. Selama hutan tetap lestari, sang penguasa kanopi ini akan terus hidup, melompat dari satu pohon ke pohon lain, menjadi salah satu warisan alam paling luar biasa yang dimiliki Indonesia dan dunia.